Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo semua, kembali lagi di channel Smarter V. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali muncul di topik feedback dalam rangkaian elektronika 2. Nah, pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, apa itu feedback? Yang kedua, mengapa feedback positif menghasilkan sinyal yang tidak stabil? Jika feedback itu salah satu solusi untuk menghasilkan suatu luaran yang baik, mengapa justru feedback positif ini menghasilkan sinyal yang tidak stabil? Nah, seperti itulah kira-kira. Yang ketiga, kapan feedback positif menjadi feedback negatif? Dan yang terakhir, jika feedback positif banyak kekurangannya, lalu apakah ada aplikasinya dalam rangkaian elektronika? Nah, kita akan coba untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Kita bahas satu-satu. Nah, kebetulan saya sudah menuliskan semuanya supaya untuk mempersingkat waktu, kita bahas ya. Nah, feedback itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah feedback positif dan yang kedua feedback negatif. Nah, yang pertama dulu, negatif feedback atau dalam bahasa Indonesia disebutkan dengan umpan balik negatif. Nah, apa itu negatif feedback? Negatif feedback adalah suatu teknik atau metode dan kontrol dengan mengambil sebagian dari output untuk diunpatkan kembali ke input. Nah, hasil dari feedback ini kemudian akan bergabung dengan input awal sehingga didapatkan output yang lebih kecil. Namun, perbandingan antara output terhadap input itu tetap konstan gitu. Nah, kok bisa gitu? Dari sinyal yang sudah besar bisa jadi lebih kecil gitu. Nah, kita bisa jawab itu dengan menggunakan diagram alir feedback ya yang ada tertulis di sini. Di sini adalah source, ini adalah input, ini adalah load atau keluaran, yang ini adalah faktor feedback. Nah, XS itu adalah sinyal source, XI adalah sinyal input, XO itu adalah sinyal output, dan yang ini adalah sinyal feedback. Oke? Di mana rumus dari sinyal input itu adalah S source atau sinyal sumber dikurang dengan sinyal feedback. Dan sinyal feedback ini itu sama dengan A dikali beta per 1 ditambah A dikali beta dikali sinyal sumber. Nah, saya coba ilustrasikan dengan berupa angka. Yang pasti nanti aplikasinya akan sangat luas, tidak bisa sesederhana ilustrasi saya dengan angka ini. Cuman supaya lebih sederhana dan simpel saja memahaminya, coba kita ibaratkan source itu ada kira-kira 10 volt gitu. Sinyal sumbernya itu adalah tegangan dari sumbernya itu adalah sebesar 10 volt. Namun, saya ingin menghasilkan suatu luaran yang sebesar 9 volt gitu. Saya tidak bisa memakai 10 volt karena karakteristik alat saya cukup 9 volt saja sudah maksimal. Oke? Nah, kalau misalnya di sini adalah 10 volt, maka yang masuk di input juga 10 volt, yang keluar juga pasti 10 volt. Oke? Nah, bagaimana cara mengurangkannya? Saya bisa menggunakan sistem atau metode feedback dengan cara sebagian dari output itu saya umpankan lagi kembali. Jadi kalau misalnya tadi ini 10, ternyata saya butuh 9 kan? Saya bisa umpankan kembali. Kemudian nilai yang saya umpankan tadi itu akan bergabung dengan source-nya sehingga menghasilkan nilai yang lebih kecil. Perhatikan, kalau misal tadi source-nya 10 dikurang XF. SF-nya itu pasti sesuatu, maka inputnya dari sini akan lebih kecil kan? Kalau ini 10, ternyata misalkan ini SF-nya itu adalah kita misalkan 1 aja. Oke, 1. Maka 10 dikurang 1 menjadi 9. Nah, itu sesuai dengan harapan kita kan. Kalau di sini 9, maka keluaran berikutnya adalah 9, tidak 10. Tanpa feedback, jika source-nya itu adalah 10 volt, inputnya 10 volt, maka ini juga 10 volt. Ini adalah yang namanya loop terbuka. Oke? Ini
selamanya akan seperti itu. Tapi dengan menggunakan quartz-shaped feedback, ketika ini 10, 10, 10, saya bisa umpankan sebagian. Nah, berapa yang diumpankan itu nanti di materi sistem kontrol akan lebih banyak dibahas. Itu kita umpankan sebagian dan bergabung dengan source, nah segitu. Jadi source-nya misalnya 10, SF-nya kita peroleh 1, jadi 9. Nah, begitulah dia secara konstan. Oke, ketika ini sudah 9, bagaimana Bu? Apakah ada di feedback? Kan tidak. Gitu. Jadi cukup pintar sistem kita bahwa dia hanya akan mengumpankan jika luarannya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Gitu, ya. Selanjutnya, oke, apa keunggulan negatif feedback? Dalam sirkuit, gain yang besar belum tentu sinyal keluarannya adalah yang kita harapkan juga. Oke, gain yang besar pasti tidak selamanya seperti itu yang kita inginkan. Gain yang besar masih sangat mungkin bercampur dengan noise. Oleh karena itu, perlu suatu manipulasi teknik sehingga diperoleh suatu sinyal sesuai dengan harapan, namun gainnya tetap konstan atau stabil. Oke? Nah, itulah sebabnya dibutuhkan metode feedback dalam rangkaian elektronika. Apa manfaat dari negatif feedback? Nah, yang pertama, respon frekuensi dan linearitasnya itu akan lebih baik dan stabil. Oke? Tapi, bukan berarti negatif feedback itu selalu positif. Ada juga kelemahannya. Apa kelemahannya? Mengurangi respon dinamika sinyal gitu. Jadi karena masukannya itu source-nya adalah 10, input 10, luarannya 10 dan kita ingin mendapatkan hasil 9 misalnya, maka kita akan umpan balikan. Nah, itu pasti akan mengurangi respon dinamika. Dinamika pasti seperti real time-nya bagaimana gitu. Jadi banyak yang ternyata sudah diumpan balikan sampai diperoleh hasil yang kita inginkan. Nah, tapi keunggulannya bisa dipahami ya bahwa respon frekuensi dan linearitasnya itu semakin baik. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas tentang positif feedback. Nah, positif feedback atau umpan balik positif, oke, adalah suatu teknik adalah suatu teknik mengambil sebagian sinyal output, kemudian diumpankan kembali ke input dengan tujuan menaikkan atau membesarkan nilai input berikutnya. Jadi kalau misalnya tadi negatif feedback itu mengurangi, ya kan? Kalau misal positif itu justru menambahkan, sehingga dihasilkan output yang lebih besar lagi, ya. Jadi kalau negatif tadi mengurangi, menghasilkan output yang lebih kecil, tapi nanti hasilnya stabil sinyalnya. Nah, tapi kalau positif feedback menghasilkan output yang lebih besar, tapi nanti kita bisa lihat apakah dia stabil atau tidak. Nah, keunggulan dari positif feedback itu adalah bisa menghasilkan output gain yang besar sekali. Kemudian kelemahannya, output yang dihasilkan sangat besar, bahkan bisa lebih besar daripada sistemnya. Tapi justru ini juga yang menjadikan output yang dihasilkan menjadi tidak stabil atau berosilasi. Nah, secara umum, positif feedback jauh lebih banyak kekurangannya dibandingkan negatif feedback. Namun bukan berarti tidak ada manfaatnya. Aplikasi positif feedback ditemukan pada osilator atau clock generator, meskipun tidak sebanyak aplikasi dari negatif feedback ya. Oke, jadi kita sudah bisa jawab ya apa itu feedback. Kita rangkum kembali. Feedback itu merupakan suatu teknik atau metode mengambil sebagian dari luaran, kemudian diumpankan kembali ke input sehingga diperoleh output yang sesuai dengan harapan. Nah, mengapa feedback positif menghasilkan sinyal yang tidak stabil? Nah, karena dari positif feedback itu atau feedback positif itu pada umumnya sangat besar. Nah, ketika sangat besar sekali luarannya atau gainnya sangat besar, maka seringkali selalu semakin besar itu menghasilkan gain yang sangat bercampur dengan noise. Jadi karena sinyal keluarannya itu besar sekali, bahkan seringkali cenderung lebih besar daripada kapasitas sistemnya, dia menghasilkan suatu luaran yang overload atau bahkan bisa kita sebutkan lagi dia berosilasi gitu ya, berosilasi dan tidak stabil gitu, beda dengan yang negatif. Nah, kapan feedback positif menjadi feedback negatif? Ya, terserah kita kapanpun kita mau ubah. Terserah kita, tinggal kita tambahkan, kita mau bikin tambahkan atau negatif. Oke?
Nah, satu lagi yang tadi nyaris tertinggal, bagaimana sinyal feedback positif bisa makin bertambah? Kalau kita lihat tadi di diagram alir dari feedback, kita kembali ke belakang. Masih ingat ya, kalau tadi negatif itu kan kita kurang kan, jadi sumbernya 10, oke, dikurang dengan sinyal feedback. Tapi kalau misal positif feedback, ini tidak kurang, tapi tambah. Makanya dia menghasilkan suatu sinyal yang semakin bertambah, gitu. Seperti itu. Nah, kita kembali ke pertanyaan terakhir. Jika feedback banyak kekurangannya, apakah ada aplikasinya? Ada. Tadi yang untuk osilator dan clock generator ya. Nah, terakhir dari saya, contoh dari feedback yang paling bisa kita jumpain itu adalah mikrofon. Demikian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.